Halo, selamat sore. Saya Buder Eko. Dan saya Suster Irene HK. Pada kesempatan ini kita akan bincang-bincang bincang-bincang seputar seputar pastoral. pastoral. Nah, Suster Irene ini kan kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Kateketik ya, Iya, yang betul. di Santo Fransiskus Assisi Semarang. Semarang. Nah, berbicara katekis ataupun kateketik itu Iya. kan hubungannya dengan pastoral ya. Betul. Mereka mahasiswa termasuk Suster kan dididik untuk menjadi calon guru agama sekaligus menjadi katekis. Betul. Iya. Katekis itu kan pastoral. Iya, betul. Ketika kita melihat orang muda zaman sekarang yang serba digital atau generasi milenial ini, Iya. bagaimana caranya agar pastoral kita bisa diterima oleh orang-orang muda? Iya. Begini, kalau masih mencari ya, kita itu kan ini kan zaman era digital ya. Kita harus ikut mereka, ikut zamannya mereka. Jadi kita memenuhi permintaan mereka dulu, baru kita memasukkan tujuan kita. Tujuan untuk pewartaan iman. Jadi tidak seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu kan bawa kitab suci, mengajar sudah. Tetapi sekarang kita harus memakai pop and theology namanya. Kita harus ikut lagu mereka, gaya mereka, baru kita bawakan ke kehidupan Tuhan Yesus dan mengutamakan nilai-nilai Kristiani. Jadi kalau dulu kan memang terlalu konvensional ya, konservatif ya. Kita Iya, ada lagu pembuka, terus bacaan kitab suci, renungan, terus nanti ada sharing dan sebagainya. Kalau sekarang mungkin orang muda tidak tertarik. Nah, maka tadi Suster menjelaskan bahwa penting ternyata harus menyelami dunia mereka. Betul. Dengan gaya-gaya mereka. Tetapi bagaimana strategi yang paling efektif, Suster? Karena kan kita jangan sampai inginnya masuk ke dunia mereka, malah kita juga terbawa dalam dunia mereka, Iya. sehingga pastoral kita tidak efektif. Lalu apa yang Suster usahakan agar pastoral ini lebih efektif, terlepas dari bagaimana kita harus menyelami kehidupan mereka? Iya. Tentu kata pengantarnya kan mau pakai pop and theology itu ya. Jangan terlalu lama lagu popnya, jangan terlalu lama gaya popnya. Itu hanya pengantar saja. Seperti TikTok itu menolong ya. TikTok itu kan cuma berapa detik dan mereka juga fokus hanya beberapa detik itu. Nah, itu yang harus kita pasti ambil. Kadang mereka itu punya ide, Suster buat ini, kita harus mendengarkan mereka. Baru nanti di ide mereka itu kita masukkan, pasti ada. Contohnya, ojo dibanding-banding ke. Orang lagu pembuka kok suruh minta lagu ojo dibanding-banding ke, sudah, ayo kita nyanyi itu. Sesudah itu kita aransemen, bawa ke Tuhan Yesus. Yesus itu tidak usah dibanding-bandingkan, tidak ada bandingannya. Jadi mereka senang. Baru kita, sudah mereka senang, baru kita masukkan ke tujuan kita untuk berkatekese. Oke, ternyata memang menarik ya ketika kita bisa serba bisa, harus serba bisa. Lalu lebih sebagai biarawati itu kita jangan anti terkait dengan dunia digital, jangan anti dengan lagu pop, bahkan jangan anti dengan TikTok. Karena apa? Sekarang itu kan juga sarana pewartaan, sarana promosi kan juga melalui media sosial seperti itu. Betul. Instagram, Facebook, Twitter, TikTok dan sebagainya, kita merambah ke sana. Tapi yang penting kita tahu batas-batasnya. Nah, Suster, tentu kan kalau selama pengamatan Suster nih, apakah minat orang muda untuk terlibat dalam kehidupan menggereja itu masih tinggi atau mereka sudah mulai menampakkan lesu untuk kehidupan menggerejanya? Tergantung kita ya. Kadang anak muda itu kalau diajak untuk rembuk, pertama-tama itu agak susah ya. Tapi kalau mereka sudah dapat kliknya di dalam, mereka senang. Contohnya kayak seperti kemarin di gereja Banjardoa itu dapat musibah banjir. Terus biasanya kan orang tua itu langsung memikirkan anak muda di mana nih, angkut-angkut barang, ngantar-ngantar donasi karitatif gitu ya. Ternyata mereka senang. Akhirnya mereka begini, enak juga ya kumpul-kumpul ya, gitu. Yang penting kita bisa menangkap mereka itu minta apa. Jadi kita harus mendengarkan mereka dulu, baru kita minta didengarkan. Menurut saya seperti itu. Kalau Bruder pernah mendampingi anak muda di sekolah bagaimana? Kalau di sekolah kan konteksnya anak SD. Kalau selama ini kan saya di asrama ya. Di asrama itu kan ya betul bahwa kita harus masuk ke dunia mereka. Bahkan ketika kita ingin menyuruh sesuatu kepada mereka, setidaknya kita harus tahu apa yang akan kita perintahkan. Misalnya, kamu harus ngepel dengan yang bersih, yang rapi. Ya, saya harus memberi contoh dulu. Saya harus bisa ngepel yang bersih. Ketika kita menyuruh untuk menyusun kursi yang rapi, ya kita harus memberikan contoh, kursi yang tersusun rapi seperti artinya bahwa itu
sikap keteladanan kita untuk orang muda itu sangat penting. Karena apa? Kita tuh menjadi public figure. Terlepas dari artis ya, suster, buder, pastor, biarawan, biarawati itu kan menjadi public figure. Jadi menjadi teladan bagi mereka. Maka pokoknya adalah kita harus menjadi teladan supaya mereka juga mengikuti. Jadi jangan asal ison cuma ngomong, cuma omdo, jadi omong doang. Ini menjadi salah satu tantangan kita. Iya. Tapi itu yang saya lakukan ketika di asrama. Jadi pendampingannya seperti itu. Ketika kita sudah tahu dan bisa menyelami masuk ke hatinya, apapun yang kita minta pasti akan dilaksanakan. Betul, benar. Nah, tadi terkait dengan kegiatan karitatif. Lalu bagaimana dengan kegiatan menggereja, Saudara? Karena kan selama ini kalau saya mengamati contoh aja, beberapa waktu lalu kan saya ikut ibadat lingkungan ya. Iya. Yang ikut doa lingkungan tuh orang tua. Dan biasanya ibu ya. Nah, ibu-ibu. Nah, sekarang pertanyaan, di mana orang muda ini? Di mana OMK-nya? Apakah mereka membentuk perkumpulan sendiri untuk pendalaman atau mereka malah justru membentuk perkumpulan di luar dari kumpulan kita? Iya. Ini kan yang berbahaya. Ini bagaimana pengamatan Suster? Kalau saya amati ya, keprihatinan kita di era digital ini, kita tidak melihat ruang waktu ya. Jadi kadang juga bekerja tengah malam juga bisa bekerja. Contohnya anak mahasiswa itu upload tugas jam 12 malam, jam 10. Jadi mereka gini, pertemuan lagi di sekolah aja udah banyak tugas gitu. Itu merupakan sebuah tantangan memang. Kadang-kadang mereka diberi tugas untuk core, yang datang cuma beberapa gitu. Tapi nanti suatu ketika ada momen yang besar, contohnya pertemuan OMK orang muda satu paroki gitu ya, buat berapa hari, 2 hari, 3 hari mereka datang. Tapi kalau untuk harian itu memang agak sulit. Nanti tergantung temannya. Kalau gengnya masuk, dia bisa masuk. Jadi bagaimana ya menurut Buder juga ya? Kalau saya gini, sebenarnya bukan soal kegiatannya, tapi bagaimana menyajikan kegiatannya itu. Iya. Jadi kan, misalkan Ekaristi, kalau romonya khotbahnya nggak menarik, tata liturginya juga tidak ada improvisasi, bukan menyeleweng dari aturan resmi gereja, tapi setidaknya kita juga harus menyelipkan nuansa-nuansa orang muda. Jadi gaya bagaimana orang romonya juga harus menyapa dengan yang muda. Artinya bahwa khotbahnya itu harus kontekstual, harus sesuai dengan zamannya. Jadi kita tuh kadang terjebaknya seperti ini ketika khotbah. Ya saya tidak mengkritisi khotbahnya Romo, tapi ini kan juga menjadi sarana agar orang muda itu tidak lepas dari gereja. Kan tujuannya itu yang paling pokok. Jadi khotbahlah yang menarik, yang sesuai dengan konteksnya orang muda. Meskipun di situ banyak orang tua, tapi kadang yang muda itu tidak tersapa. Iya. Tidak tersapa. Jadi itu salah satunya. Jadi yang penting bagi suster sebagai nanti akan menjadi pastoral, yang akan menjadi katekis ya, bagaimana menyajikan kegiatan itu dengan menarik sesuai dengan siapa yang kita hadapi. Iya, kalau sekarang generasi milenial ya harus bisa masuk ke situ. Itu yang sejauh yang saya lakukan seperti itu. Lalu yang terakhir suster, kalau menurut suster, apa sih yang menjadi harapan suster terhadap orang muda pada saat ini? Harapan saya ya, anak muda itu kan mereka pasti masa depan gereja ya. Kalau tidak ada orang muda, siapa nanti yang meneruskan gereja kita? Tetapi percayalah ya, sudah 2000 tahun gereja kita terbukti kuat, tapi kita juga harus merawat. Nah, ini sebuah tantangan bagi anak muda. Anak muda itu bukan masa depan, tetapi masa sekarang untuk meneruskan gereja kita. Kalau anak muda tidak mulai sekarang menumbuhkan imannya, menguatkan imannya di dalam gereja, siapa lagi? Jadi iman gereja Katolik itu terletak di tangan orang muda. Kalau orang tua kan tinggal mendoakan, tinggal merawat anak-anak, menumbuh kembangkan iman mereka. Gitu. Itu sebuah tantangan bagi kita juga ya, kaum religius ya, supaya kita rajin menyapa mereka. Terkadang mereka juga kita sapa, mereka bagaimana gitu ya, melihat kita ya, waduh nanti salah omong, padahal kita biasa-biasa saja ya. Betul. Begitu. Kalau Bruder bagaimana harapannya kalau di sekolah? Sudah ditanamkan belum? Ya kalau kita sih ya sesuai dengan visi misi sekolah, sekaligus juga sesuai dengan visi misi kongregasi bahwa tugas kita adalah menyelamatkan jiwa-jiwa mereka. Iya. Jadi ya ketika mereka mau kita dampingi dengan baik, ketika orang tua juga mau bekerja sama dengan kita untuk menumbuhkan, mengembangkan potensi yang dimiliki anak, ya kita akan support. Iya. Dan itu yang kita lakukan. Jadi harapannya ya mereka itu menjadi meneruskan perjuangan-perjuangan oleh para pendahulu kita. Artinya bahwa bagaimana gereja diperjuangkan supaya tetap bertahan. Kan
mungkin dulu pondasinya adalah Santo Petrus, tapi sekarang itu orang muda sekarang juga menjadi pondasi bagi gereja. Bayangkan kalau bangunan tua, kalau tidak segera direnovasi, tidak ada restorasi untuk perbaikan, ada ini ternyata fondasinya harus diganti supaya kokoh lagi. Siapa penggantinya? Ya orang muda sekarang ini. Jadi itu yang menjadi harapan kita. Tambahan lagi Suster terkait dengan antara iman dan panggilan. Iya. Menurut Suster ada enggak sih hubungannya antara perkembangan iman seseorang dengan benih panggilan dalam hidupnya? Harapan saya pasti ada. Ada. Kalau apa contohnya Saudara? contohnya saya ya, Bruder, saya dulu suka ke gereja sekolah minggu, zaman dulu ya, sekolah minggu ikut OMK, lihat suster itu, saya dulu cuma tertarik bajunya, bukan pengen hidup apa-apa enggak. Saya cuma kalau pakai baju begitu saya pasti cantik, saya pasti keren gitu ya. Sesudah itu udah dewasa gini ya, saya pengen udah pakai baju itu untuk apa? Ternyata saya pengen bahagia lagi. Udah itu ternyata di biara itu gak selalu bahagia kan, gak selalu suka-suka toh, gak selalu pasti ada duka. Hidup itu pasti ada suka dan duka. Tetapi yang saya cita-citakan sekarang, saya ingin masuk surga. Jadi melalui panggilan itu saya ingin masuk surga. Terus saya harapannya anak-anak yang rajin misdinar, rajin OMK, pokoknya perkumpulan-perkumpulan begitu, harapan kita pasti ya benih panggilan itu tumbuh. Cuman sekarang zaman hedonisme, konsumerisme, materialisme itu menjadi tantangan bagi kita. Tapi saya berharap anak-anak muda itu tetaplah kuat dalam sabda Tuhan. Jadi harus berakar di dalam Kristus supaya panggilan itu benar-benar tumbuh dari dalam diri, bukan karena nanti gerejaku tidak eksis. Bukan hanya semata-mata itu, tetapi karena kamu itu berakar kuat dalam Kristus dan berkembang di dalam kasih. Sesuai dengan arah dasar gereja kita ya. Luar biasa. Jadi inilah yang menjadi harapan kita bersama, bahwa kadang antara iman dan panggilan itu selalu beriringan. Jadi kadang kalau kita tidak beriman, tidak mempunyai dasar iman yang kokoh, benih panggilan pun juga kadang nggak pernah bertumbuh dengan baik. Panggilan akan semakin tidak diminati, akhirnya ya hidup menggereja kita akan hambar. Kenapa? Warna gereja itu juga dipengaruhi oleh biarawan-biarawati. Meskipun hanya sebagian kecil, tapi biarawan-biarawati itu juga menjadi warna. Lebih-lebih untuk jadi imam. Kalau misalkan nggak ada imam, siapa yang akan memimpin perayaan-perayaan sakramental? Kan nggak ada. Demikian juga kehadiran kita sebagai biarawan-biarawati dalam karya pelayanan kesehatan dan pendidikan. Kalau nggak ada yang meneruskan, siapa lagi? Dan gereja berkembang juga karena adanya pendidikan Katolik, pembentukan iman Katolik. Jadi semuanya saling bersinergi. Oke, itu dulu perjumpaan kita pada sore hari ini. Salam sehat dan salam bahagia. Salam jumpa.